serta persekutuan indah bersama Roh Kudus. Kalau kami ini pagi terpilih untuk berdatang, baik sendiri maupun bersama dengan keluarga, adalah kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami sekarang setelah Kau izinkan memuji Kau. Tolong kami agar kami semua segenap panca indera yang ada pada kami hanya terpusat pada firman-Mu Tuhan. Dan tolong hamba-Mu karena tanpa Engkau apalah hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami mencintai Engkau. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kabar apa? Apa kabar? Kayaknya nggak semua yang luar biasa. Lagi pada bokeh ya. Tanggal berapa sih ini? 17, oh pertengahan pantas. Kadang-kadang, ini lagu yang terakhir nih menyenangkanmu ya. Ini maaf ya semuanya ya. Teman-teman semua lama-lama ya, semuanya Tuhan berkati ya. Sekali-sekali boleh nanya lo sama diri sendiri waktu berdoa di rumah ya. Selama ini kita sudah menyenangkan Tuhan belum? Menyenangkan Tuhan bukan hanya dengan lagu tadi loh. Saya nggak bilang lagu tadi nggak salah loh, bagus loh, nggak salah. Cuman menyenangkan Tuhan bukan hanya dengan menyenangkanmu, senangkanmu. Lalu Tuhan langsung senang. Sikap kita bagaimana di rumah? Kalau usaha bagaimana? Kalau kerja bagaimana? Jadi hamba Tuhan bagaimana? Pelayanan bagaimana? Sudah menyenangkan Tuhan? Tanya sendiri, jawab sendiri. Karena saya nggak punya hak untuk mewakili Anda semuanya. Iya. Anda datang pun ini pagi. Menyenangkan Tuhan nggak? Boleh tanyalah. Ya. Saya nggak tahu, saya sudah pernah ngomong belum di sini, saya juga lupa, maaf karena kadang-kadang ngomong sana ngomong sini lupa juga gitu. Kalau sudah ngomong kasih tahu aja. Saya sudah pernah ngomong belum mengenai 3 boneka? Belum? Oke. Udah kan rasanya udah ya. Udah tuh udah ingat tuh, udah. Buat yang belum dengar ya gampang aja, nanti tanya aja yang udah dengar. Oke, kita putarkan itu yang enggak film tuh, Dek. Ya, terima kasih. Sama suara-suaranya kalau bisa. Ada satu grup ya, ntar lo ya, klik dulu, tahan dulu ya. Ada satu grup yang tur ke tempat apa tuh peternakan domba, ya. Loh, di mana suara di sono di depan. Lalu mereka boleh panggil domba. Mau pakai apa? Pakai terserah, pakai caranya deh. Mau pakai mau pakai mau pakai mau pakai segala macam. Terserah. Dan ternyata ada yang coba. Dia nyoba 3 kali, gagal. Tapi ketika si gembalanya manggil, itu domba bukan hanya nengok, tapi bahkan menghampiri loh. Ya. Nah, nanti saya tanya nih. Ya silakan, sini masih banyak yang kosong Pak. Sini masih banyak yang kosong. Sini depannya kosong tuh 3 tuh. Iya. Ya. Itu sih cuman film aja sih ya. Cuman itu binatang loh, domba loh. Domba saja mengenal suara gembalanya. Nah, kita kadang-kadang kenal suara siapa. Ini gembala di sini bukan gembala manusia seperti kita-kita ya. Gembala yang agung Yesus. Itu firman Tuhan. Kita kadang-kadang lebih dengar suara orang lain kok. Suara saudara, suara teman, ya, suara segala macam deh yang enggak, yang buatan-buatan kita dengerin. Suara hati juga termasuk tuh, ya. Tapi suara firman kita nggak dengar. Karena kita merasa kita sudah baik banget kok. Udah ke gereja, ya udah pelayanan, sudah lama di gereja, ya beres lah. Oke, yuk kita lihat yuk. Klik.
Sampai sini ya. Ini di Yohanes 10, saudara bisa lihat sendiri. Ya. Coba kita bandingkan diri kita dengan si domba-domba ini. Kita kadang-kadang demen dengar suara orang lain. Suara yang menakutkan, yang membawa kita kepada kehancuran. Kita dengar. Sekarang ini bukan hanya suara, pakai ketikan melalui HP, WA lah segala macam. Kita percaya 100%. Saya punya teman juga, demen deh forwardin berita-berita. Sampai kadang-kadang kita bilang, ini berita udah basi. Oh iya, gue gak tahu. Gue cuma ngirim. Alangkah berbahayanya kita sekarang kalau kita tidak mengenal suara gembala kita. Maksud saya gembala agung ya. Dunia sekarang makin hari makin jahat. Anda jangan pikir peperangan hanya terjadi di Ukraina. Ya. Ukraina, ya terima kasih dibantuin. Ya kadang-kadang keselip juga. Efeknya kan ke sini-sini kan. Bensin sudah mulai naik, itu naik, cabai naik, segala macam. Cabai berapa, Bu? Tuh nyonya gue tahu tuh. Mungkin sini lebih murah kali. Oh, sana di daerah-daerah saya mahalan memang. Sini murahan kali ya. 90. Cabai busuk kali. Bener bagus. Kok di tempat kita jobel ya? Waduh. Berbahagialah kau yang tinggal di Pamulang. Kemarin kebanjiran. Kalau enggak ya puji Tuhan. Haleluya. Kenapa? Dunia ini makin jahat. Sekarang ini kepada anak muda ditawarkan banyak hal-hal yang luar biasa. LGBT lah segala macam. Kita yang tua-tua lewat ya puji Tuhan. Saya sering ngomong loh. Kita lewat, anak kita lewat enggak? Anak kita lewat, cucu kita lewat enggak? Belum tentu. Pergaulan makin bebas kok. Lihat tuh. Di televisi kemarin. Grup-grup Citayam tuh. Mereka sendiri yang ngomong loh, saya nggak tahu loh ya. Mereka sendiri Taiwan saya. Kenal berapa lama? Baru 2 minggu. Temennya pacaran. Itu udah pelok-pelokan loh. Udah over gitu istilahnya. Untung nggak ada jemaat joyful. Bukan kuno, bukan. Saya nggak kuno kok. Tapi kita tentu ada batas-batasnya sebagai anak Tuhan. Firman tuh memberikan kita satu batasan-batasan atau rambu-rambu supaya kita tidak melewati dan tidak hancur oleh dunia ini gitu. Kemarin di dekat saya, kalau Anda pernah ke daerah saya ya. Daerah saya kalau dari Waduk sana, itu mau ke kompleks saya mesti belok kiri. Nah sebetulnya salah dua-duanya menurut saya sih. Tapi ini kebanyakan orang yang sekarang ini ya. Kalau Anda mau belok kiri, kalau Anda bawa mobil, Anda mesti kalau bisa pepet ke pinggir tuh. Pepet ke trotoar. Supaya jangan ada motor bisa lewat. Kalau motor bisa lewat, selesai. Dia lewat aja. Ketubruk. Del. Yang salah yang mana? Kita bisa jalan motor. Tapi bagi saya, lu daerah kompleks lu mesti ngerti. Ini orang sekarang nggak mau tahu loh. Orang cuma tahu gua duluan. Pokoknya gua. Nah kalau kita jemaat umat Tuhan juga punya pikiran hanya gua. Selesai. Nyanyi nggak sih Don? Nyanyi. Yang country apa yang mana? Yang country deh keluarin. Teksnya keluarin dong yang you're my best friend. Saya terjemahin dulu ya, maaf ya, bukan so Inggris. Tapi ya saya percaya semua juga bisa, cuman saya pakai versi saya yang menerjemahkannya. You place gold on my finger. Ini kalau secara hurufiah sih, engkau menaruh emas di tanganku. Tapi jangan begitu, kalau ke situ ya sudah, ini kiasan.
Jadi engkau menaruh berkat, pertolongan, dan sebagainya. Cuman sayangnya ini kita sekarang dibawa. Saya sengaja pakai bahasa dibawa. Kalau nggak cocok, happy-happy aja. Ya, karena itu pendapat pribadi kok. Oke. Dibawa kepada Yesus yang bawa kado. Sakit, disembuhkan. Gak ada kerjaan, didoain, dapat kerjaan. Gak ada pacar, dapat pacar. Pengen kawin lagi? Oh gak boleh. Jangan. Mau sih, cuman takut. Betul gak Ibrat ya? Mau, gak ada laki-laki yang gak mau bohong. Atau gua salah kali, gak tahu lah. Gak tahu ya, happy-happy ya, jangan marah ya. Kita maunya gitu. Yesus yang waduh pokoknya ya. Minta dapat, minta dapat, minta dapat. Itu Yesus, haleluya. Tapi kalau Yesus yang bawa salib, kita nggak mau. Sedikit persoalan aja langsung udah nggak mau dah. Sedikit kesulitan, kita sudah nggak mau. Kita sudah berteriak ke tengah kemana-mana, gue lagi sulit, gue lagi sulit, gue lagi sulit. Seperti sudah bencana nasional gitu. Padahal maaf ya kalau kita bicara soal banjir ya, maaf ya Pak Yohanes, saya kata kaki dia, andai kata ini airnya baru sampai semata kaki, kita udah berteriak ke sini nih, banjir, kayak mau mati aja gitu. Kadang-kadang saya juga terima WA dari orang, minta tolong dan sebagainya. Ya sedikit gak ditolong aja langsung, ya saya lebih baik mati aja deh. Saya bilang orang sekarang hebat ya, berani mati loh. Berani mati orang sekarang loh, betul nggak? Tapi nggak berani hidup. Karena hidup penuh tantangan. Kalau mati kan selesai. Kita jadi bapak, jadi suami. Kalau kita mati, selesai. Tapi yang susah siapa? Istri, anak. Begitu pula istri, sama. Kalau kau mati, anakmu bagaimana? Kau selesai memang. Kalau kau percaya Tuhan memberikan kepada engkau berkat, pertolongan Nicole, ini bisa pertolongan, bisa berkuat dan sebagainya. Bertahanlah kau hidup. Apapun keadaanmu nyari. Klik lagi deh. You give life to our children. Engkau memberikan kehidupan bagi keluargaku dan lain sebagainya, anak-anakku semuanya. Bisa sekolah, bisa segala macam semua. Lalu apalagi? And to me a reason to go on. Dan bagiku untuk punya alasan untuk tetap maju. Walaupun sukar, walaupun banyak problem, tetap maju terus. Hidup ini nggak ada yang tidak mengalami kesukaran, ya. Kesukaran kita bisa lain loh ya. Oke, terusan. You're my bread, engkau adalah roti kehidupanku. Roti yang Yesus tawarkan, bukan roti yang seperti kita makan. Firman mengatakan, ini hari kita makan, besok kita lapar lagi. Roti kehidupan. Teruskan lagi. Ya. When I'm hungry, you're my shelter. Ya, engkau adalah roti kehidupan ketika aku lapar. Lapar apa? Haus. Lapar akan firman Tuhan. Punya nggak kita itu? Ya. You're my shelter from trouble winds. Engkau adalah tempat perteduhanku di saat tengah-tengah badai. Punya nggak kita iman ini? Maaf ya, tadi saya duduk ya di bawah tadi sini. Lagu yang terakhir. Tuhan ampuni saya Tuhan. Iman gue payah. Jujur aja. Kita kadang-kadang merasa kita hebat banget gitu. Saya dari sini lihat wajah Anda ya, maaf ya. Ada beberapa yang kayaknya lagi susah gitu. Beneran. Saya nggak tahu susahnya apa. Tapi saya kan sering ngomong, kita juga sama-sama punya kesusahan kok. Kecuali sekarang Irwan lagi nggak susah deh. Mobilnya lagi laku terus. Ya, oke, terusin. You're my anchor in life ocean. Engkau adalah jangkar di tengah-tengah gelombang badai. Engkau itu Tuhan ya. Terus lagi, ya. But most of all, tapi lebih daripada segala-galanya, engkau adalah sahabatku yang terbaik.
Yesus mau jadi sahabat kita loh. Kalau kita nggak mau jadi sahabat Yesus, kita ini apa sih? Hebat. Maaf ya, saya nggak tahu tempoh hari waktu terakhir saya udah pernah ngomong, tahu nggak? Ini hari kau ganteng, ini hari kau cantik, itu bonus, men. Ya, tapi ketika engkau di rumah sakit, lalu semua segala macam semua pas selang-selang, engkau sudah apa yang mau disombongin? Hei, bapak-bapak yang di rumah galak, lu kalau udah kena begini, apa yang lu mau sombongin? Ibu-ibu yang galak juga, maaf. Sekarang perempuan juga banyak yang galak loh, kecuali di Joyful. Lu ngerti? Kadang-kadang kita laki dibikin keok loh. Tahu nggak keok? KO. Perempuan sekarang udah dahsyat loh. Kita bilang wanita lemah. Gak ada zaman dulu itu. Zaman sekarang sih wanita perkasa semua. Lu nggak ada lu, gue bisa hidup. Salah ngomong nggak sih? Saya berharap saya salah ngomong. Tapi faktanya banyak yang begitu. Contoh barusan artis kan gitu. Nggak ada lu, gue bisa hidup kok. Apakah itu ajaran Tuhan? Ayo John, yuk. Kasihan mereka kelamaan. Ayo jangan ragu-ragu, hantem aja terus. Yang nggak bisa, begini deh. Bantu gue begini. Supaya enak iramanya. Udah ya? You place gold on my finger. You brought love like I never known. You give life to our children, and to me a reason to go on. Taruh. Don, gua gak demen Don. Bukan gak demen sama kamu, gua gak demen ini. Beneran deh. Anda yang khotbah deh. Terus gue yang begitu. Gue pengen lihat lu. Khotbahnya setengah mati loh. Berat gitu. Soalnya bebannya berat semuanya. Itu gak lama lagi loh yang kayak gitu. Gue sih bukan nyumpahin ya. You place gold on my finger. You brought love like I never known. You give life to our children, and to me a reason to go on. Yay! You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble's wind. You're my anchor in life's ocean. But most of all, apa? You're my best friend. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble's wind. You're my anchor in life's ocean. But most of all, but most of all, but most of all, you're my
Terima kasih dibantuin ya. Haleluya. Betul lagi. Soalnya wajahnya masih sudah mulai bagus sih. Hey, belum bagus. Kita bikin bagus lagi yuk. Ayo. Nah ini lagu udah bisa lah ya. Oh nggak pakai itu. Nggak semua. Semua dong. Lu ngapain duduk situ? Aduh. Datanglah pada Tuhan. Serahkanlah semua beban. Mari kita lepaskan beban hidup ini. Tak 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 dung dung dung. Nah gitu. Hari-hari cukup sudah. Janganlah tambah susah. Mari kita sukacita bersama. Ready? Datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua beban. Mari kita lepaskan beban hidup ini. Hari-hari cukup sudah, janganlah tambah susah. Mari kita sukacita bersama Dia. Yeay! Menangis tiada menolong, keluh kesah pun sama. Lebih baik memuji Tuhan. Berpikir tiada jalan, marah pun bukan jalan. Lebih baik menangis tiada menolong, keluh kesah pun sama. Lebih baik memuji Tuhan. Berpikir tiada jalan, marah pun bukan jalan. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Haleluya. Terima kasih, musik bagus. Tuhan berkati. Bless you. Setuju nggak lagu itu? Kalau setuju muka roba dong. Kalau setuju muka tetap cemberut aja ya. Maaf ya. Maaf. Kita boleh beda pendapat. Bapak kan nggak tahu, gue lagi susah segala macam. Oke, gue ngerti. Saya berusaha untuk mengerti. Tapi saya cuma mau tanya, apakah dengan cemberut persoalanmu selesai? Hello. Itu malah menjerumuskan engkau loh. Engkau sedang di tepi jurang loh. Kalau Anda sedang di lantai 25, misalnya lantai 50, Anda sudah di tepi ini, tinggal lompatnya doang aja. Kalau yang mau lompat ya silakan. Gue sih nggak mau. Oke? Kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Tuh. Injil tanpa salib. Atau boleh juga Kristen tanpa salib. Ada nggak? Ada nggak Kristen tanpa salib? Itu anaknya Pak Iwan ya. Ayo nanya nih, nggak jawab, nggak pulang-pulang loh gitu. Iya, jadi lama khotbahnya. Ada nggak Injil tanpa salib? Ada, Wan. Ada yang saya udah ngomong tuh. Ya pokoknya enak. Tapi kalau salib kan setengah mati. Nih, mobil sepi. Wah, besok orang ngeborong. Haleluya. Bukan salah, ada yang ngeborong bukan salah. Bagus, puji Tuhan. Tapi itulah yang diajarkan sekarang ini, Nina Bobo semuanya. Ikut Tuhan, beres semuanya. Nah kalau nggak beres bagaimana? Yang salah siapa? Saya pernah ngomong kalau dulu sini. Kalau sakit, disembuhkan.
Puji Tuhan, haleluya. Maaf, minta maaf, minta maaf. Kalau mati bagaimana? Berkat bukan? Berkat juga? Benar. Kok pada nangis? Orang kadang-kadang ngomong enak loh. Kau tanya misalnya, baru lu beli mobil baru ya? Enggak lah, titipan Tuhan. Begitu dapat anak, 1, 2, 3. Wah, anak-anakku bagus-bagus ya. Ya puji Tuhan lah, titipan Tuhan. Saya mau nanya, kau yang nitip ngambil, marah nggak lo? Hei, nanya, hei. Ngomong enak kan, titipan Tuhan kan? Abraham juga dititipin anak kan? Tuhan mau ambil kan? Berkat bukan? Kalau bagi saya berkat. Walaupun namanya ya orang tua, namanya kehilangan anak misalkan dia sedih ya, otomatis lah itu. Itu otomatis. Bukan lalu, haleluya, anakku diambil Tuhan. Udah gila tuh orang tua. Ya udah gila orang tua. Gila ada begitu, nggak ada lah. Ya, wajar-wajar kalau kita nangis. Suami diambil, istri diambil, ya nangis. Wajar-wajar, tapi jangan nangis kegerungan, apa keguling-gulingan. Itu mah action. Sandiwara. Kadang sekarang orang hidupnya banyak dramanya loh. Ngeri dah. Dramanya nggak selesai. Kayak sinetron nggak habis-habis. Bingung gue, aduh kok nggak habis-habis ya? Untung di Joyful nggak ada tuh. Kenapa saya bikin judul ini? Karena saya merasa ada yang nggak benar nih dalam dunia kekristenan. Karena ada ajaran yang nggak benar. Saya nggak bilang saya serba benar, nggak juga. Tapi mari kita belajar sama-sama. Habis itu kita timbang, kita uji yang mana yang benar gitu aja bahasanya. Itu kan masing-masing kita sebenarnya. Ya, oke, klik lagi nyok. Prinsip salib adalah apa? Panggilan bukan sekedar percaya, tapi juga ikut menderita seperti Yesus. Mau nggak? Tadi dalam perjalanan Pak Iwan sedikit cerita mengenai di sekolahnya, para murid-murid ketika dikatakan Yesus memberikan apa Pak Iwan itu 5.000 makan pada orang-orang yang mengikuti dia. Dan Yesus tergerak untuk memberikan makanan kan. Tapi menurut beliau ya, saya nggak tahu, tadi kita ngobrol-ngobrol aja, maaf ya Pak Iwan ya. Ya orang-orang di sana, para murid-murid itu konotasinya adalah kemujizat. 2 ekor ikan, 5 ketul roti, 5.000 orang makan. Mujizat, ya benar mujizat. Tapi kalau kita konotasi hanya ke mujizat terus, kita akhirnya ke bawah nggak karu-karuan. Kita maunya ikut Yesus yang memberikan mujizat. Nah kalau sampai nggak ada, piye? Nggak heran banyak sampai orang yang punya gelar pun jadi meninggalkan Yesus. Nggak heran, apalagi kalau kita cuma datang asal-asalan aja. Sedikit kesulitan, kita langsung tinggalkan Yesus kok. Kita nggak berani menghadapi kesulitan. Orang Kristen bukan diajarin untuk jadi apa, dininabobokan terus-terusan gitu. Kita harus makin hari makin dewasa sehingga kita berani menghadapi persoalan apapun juga. Kan kita nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Maka tadi aku Tuhan ampuni imanku kurang. Orang yang kurang percaya nih Tuhan. Jujur aja. Kalau saudara lebih dari saya, puji Tuhan. Tapi jangan lupa ikut Tuhan bukan hanya cukup pada hanya percaya. Semua selesai. No. Kita harus juga pikul salib. Itu apa salib kita masing-masing dah. Saya nggak tahu dah. Ya, salibnya masing-masing kita. Karena berikutnya yuk. Pak Iwan, mohon maaf ya. Ada di bawah ada yang bikinin teh manis nggak ya?
di bawah. Udah nggak usah bergerak semuanya, satu aja. Maaf ya Pak Iwan ya. Saya nggak tahu minta tolong sama siapa soalnya. Kan anak muda pasti nggak bisa bikin teh manis ya. Dia cuma taunya Pak saset buka kopi sang. Ngomong-ngomong, lu jangan pada minum saset lu ya. Itu bahaya tuh, tanya dokter nih, Pak dokter, ayo Pak dokter. Itu biang kanker tuh. Itu bukan kopi. Ampas. Lu minum terus-terusan 5-6 tahun, tinggal lu tunggu waktunya aja lu. Lu bayar rumah sakit. Susah ya. Ya murah memang, susahnya gitu. Nah, kita ditawar oleh dunia nih yang enak-enak. Nah ini, cepet enak. Nyeduh kopi kelamaan. Ini contoh yang paling gampang. Kita mau yang cepet, yang enak dah, nggak usah susah. Soal mati urusan nanti dah. Pak Hari nggak pernah nyobain sih. Ya udah memang. Udah juga kok. Tapi saya nggak terikat, senang aja. Kopi yang lain mahal Pak. Ini kan murah. Ya udah, selesai. Lu sekarang murah, nanti lu keluar yang mahal ya. Terserah. Iya. Kalau ini maksudnya kalau tanpa penderitaan itu ajaran tebar janji menurut saya. Saya sudah perhalus, saya ganti pakai tebar janji sehingga tidak menyinggung yang lain-lain loh ya. Ya, tebar janji yang tidak usah menderita karena Allah sudah menebus kita. Kan udah tebus, ngapain? Nah, ya udah enak, selesai. Kita mau ikut Yesus yang begitu. Sudahlah. Semua orang juga sama, pendeta aja berdosa. Lu jangan sok suci lu, alah. Nah, kita demen yang begitu. Kan boleh. Kenapa yang jelek kita ikuti? Yang menghancurkan kita ikuti, yang membinasakan kita ikuti, tapi yang membawa kehidupan kekal kita nggak mau, karena memang susah. Atau sulit lah, bahasanya sulit lah mungkin ya. Tidak mudah pikul salib. Karena sini ada gambarnya ya. Tuh, sudah tahu lah gambar ini kan. Ini kisahnya sudah ada yang pernah terima nggak? Dia dipikul salib, sambil nyanyi semua, pikul salib setengah mati. Wah, Tuhan, berat Tuhan salibnya Tuhan. Potong ya. Tuhan nggak pernah belum menjawab, iya dia potong. Dia pikul lagi, jalan lagi, masih keberatan, potong lagi. Akhirnya ketika semua menggunakan salib itu menyeberangi dari dunia pindah ke surga, salibnya nggak sampai. Kenapa? Selama ini nggak mau pikul salib, keberatan. Kita mau ikut Yesus, oke salib-salib yang segini-segini aja deh. Yang tinggal dikalungin sini aja deh. Maaf ya, nggak salah sih punya kalung salib ya. Nggak salah ya. Nah ini akibatnya begini. Kita mau dengar firman tapi kita tidak pernah mau berubah. Tempo hari pernah ngomong saya, if Jesus comes tomorrow, what then? Kalau andai kata Yesus datang besok, kita ngapain nih? Masih mau berdebat sama Yesus? Masih mau pakai alasan? Tuhan habis begini sih, pendetaku sih nggak ngajarin misalkan. Bikin alasan. Istriku sih, wah habis. Mana dia sendiri ke gereja nggak pernah berubah-ubah. Begitupun dibalik oleh suami juga sama semua. Kita punya alasan. Tapi di depan Yesus apa masih bisa bikin alasan? Hey. Kita di peti kan udah gak bisa ngomong kan? Halo? Dan selesai kita bercerita. Cerita kita selesai. Ini hari kita masih bikin cerita nih. Terserah mau bikin cerita bagus atau cerita jelek, sendiri yang bikin. Nanti novelnya jadi bagus atau jadi jelek, sendiri yang bikin. Tapi kalau setelah terakhir, nggak ada cerita lagi. Nah maaf ya, selama Tuhan masih memberikan engkau dan saya. Oh, di sini ada ngapain lu jauh-jauh ngambil air? Gue kira ngapain. Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, tolonglah.
Saya coba bisa ngomong itu dong. Karena nggak bisa dipaksa orang kan. Anak sendiri nggak bisa dipaksa kok. Tolonglah. Sudahlah. Saya sering ngomong loh, yang kemarin ya sudahlah. Yang sudah berlalu ya sudahlah. Yuk kita sama-sama maju yuk. Emang kita belum sempurna banget dah. Tapi kita kan menuju kepada kesempurnaan. Ikut Tuhan tuh sukacita. Kenapa kita nggak bisa sukacita? Apa muka kita sudah kena, saya kan sering ngomong, apa kena formalin? Sehingga muka kita nggak bisa bergerak. Ini ada yang buat di rumah, dikasihan nggak kelihatan. Maaf ya. Sukacita, walaupun kantong kosong. Uang kita nggak sebanyak orang lain. Kenapa sih? Tuhan kita Yesus apa uang? Saya sering ngomong kan itu juga. Tolonglah. Kalau yang kemarin-kemarin lu nggak mau dengerin, nggak apa-apa. Ya iya dengerin dah. Karena nggak ada Injil tanpa salib. Atau kekristenan yang tanpa pikul salib. Nggak ada. Kalau ada yang aja ada itu udah ya udah melenceng gitu istilahnya. Ini cari sekarang ngomong juga kudu hati-hati, kudu cari bahasa yang nggak terlalu nyamber gitu. Kesamber kesinggung. Orang banyak yang cepat kesinggung loh. Semakin mendekati waktunya, semakin iblis berusaha dengan 1001 cara untuk menjatuhkan orang percaya dengan segala tawaran kenyamanan ikut Tuhan. Ya tadi yang lapang itu Pak Dokter kasih. Kopi, halah, sobek, kasih air panas, minum selesai. Lu mau cappuccino, lu mau cino kapu. Semua ada. Kalau kita nggak ikut, teman-teman kita ngomongin, lu bodo amat sih bikin kopi kok susah amat sih. Lama banget sih. Udah begini kan lebih cepat, lebih enak lu. Cari susah lu. Kita pun terbawa deh akhirnya. Iya deh, oh ya. Selesai dah. Belum lagi kalau ngomong ambil contoh, terima kasih Bu. Maaf ya Bu ya. Di situ juga boleh Bu. Maaf ya. Ini nggak gecokin nih. Thank you. Kayak misalkan maaf aja. Contoh di kita-kita ini banyak yang nggak bener. Nah itu yang diambil. Tuh pendeta juga boleh tuh. Punya cewek. Ikutin dah. Kenapa mesti yang begitu yang diikutin? Wan, sorry ya Wan ya. Ini orang tua ngomongnya. Lu kan ganteng Wan. Menurut gue nggak tahu menurut Prapti. Hati-hati lu Wan. Banyak yang pengen bahaya betul, bahaya. Jujur-jujuran loh. Gue ngingetin, bukan bilang dia nakal, tidak. Lu juga jangan pikir-pikir yang enggak, dia mau orang baik. Dia kayak Yusuf. Ditawar sama Tante Potifar. Enggak semua laki-laki. Kayak Yusuf. Wah, ulang tahun ya ini ya. Oh haleluya. Makan di mana kita semua di gereja nih? Enggak. Ini bukan soal Iwan dong. Semua. Maaf ya, bapak-bapak jangan marah ya sama saya ya. Ini kan menurut saya. Kalau saya salah atau kita beda ya happy-happy aja tolong ya. Laki-laki tuh bodoh. Bodoh lu laki-laki lu. Hah, kalah perempuan. Dia buka-buka sedikit begini kita. Bener nggak gua ngomong? Bodoh kan kita. Padahal di rumah ada kan. Kita punya alasan. Habis di rumah udah melewat. Dunia sedang mau menarik engkau. Lu ke gereja boleh, pelayanan boleh. Tapi sama gue juga ya. Tolong.
Ya, teruskan yuk. Kenyamanan dalam berkat yang disediakan dengan berlimpah-limpah bagi orang-orang yang setia dan mengembalikan perpuluhan, itu yang diajarkan sekarang. Berikan kepada Tuhan yang terbaik. Semua Tuhan, kalian Tuhan, tapi ke kantong pendeta. Untung joyful enggak loh. Soalnya pendetanya kaya soalnya. Maka itu cari pendeta yang kaya. Nggak perlu duit lu. Kasih sama Tuhan. Berikan untuk Tuhan. Tuhan. Tuhan yang mana? Gue bukan provokator. Ingetin. Karena sekarang terlalu banyak kejahatannya luar biasa melalui firman Tuhan lo. Mengerikan. Tadi saya juga ngomong sama Pak Iwan. Kenapa orang bisa kena ketipu selain orang itu serakah? Kena apa tuh investasi bodong dan lain sebagainya. Selain serakah, itu juga bodoh. Bodoh, maaf, menurut saya bodoh bahasanya. Lu bisa kena ketipu. Iya. Tadi Pak Iwan kemarin mengingatkan saya soal Mazmur 137. Yang by the river of Babylon. Masih ingat itu? Itu Mazmur 137 ya. Baca sendiri di rumah. Kok orang penjajah jahat ya? Namanya penjajah ya semua juga jahat. Satu dunia yang menjajah semua itu jahat. Termasuk kalau kita dijajah sama dosa. Dijajah sama keserakahan. Itu pun membawa kita kepada kehancuran. Hati-hati. Berarti lu kudu dandan terus tak? Soalnya di luar tuh, haleluya. Maaf ya, ini ngingetin buat semua, bukan apa-apa. Tolong. Saya aja kalau bisa lewat dari dekat sama Tuhan, itu aja. Karena maaf, kita mungkin tidak mau, tapi otak kita jalan dong. Jujur-jujuran yuk. Kita nggak mau, otak kita jalan. Kalau kita ikutin, selesai kita. Iya. Karena kita laki-laki lemah sebetulnya. Cuman kuat di fisik. Begitu ketemu yang sedikit. Haleluya. Ini pendeta ngomong kelewat. Buka. Aku pikir-pikir gak ada yang berani ngomong. Gue yang ngomong dah, biarin aja dah. Terserah risiko di tangan gue. Iya. Tolong, dunia jahat loh. Ya. Terus jangan-jangan yang jahat juga bukan mereka. Kita yang jahat loh. Karena kita jadi predator. Iya. Terusin lagi yuk. Kenyamanan ikut Tuhan kalau sudah diperlengkapi dengan aksesoris yang dibeli di gereja tersebut. Ini ceritanya tempo ini soalnya khotbah udah lama saya bikin. Karena ada gereja yang jual aksesoris. Ya, beli aksesoris ini nanti wah, berarti berjasa untuk pekerjaan Tuhan. Pasti masuk surga dan lain sebagainya. Enggak ada. Enggak ada karena Anda beli aksesoris yang bertemakan kekristenan lalu Anda masuk surga. Bagi saya nggak ada tuh. Tapi kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya sesuatu yang ada ya kamsia banget saya. Jadi saya tahu oh ada juga bakal gitu. Gitu aja. Anda ini hari mau pakai apa anting salib puji Tuhan, mau pakai kalung salib puji Tuhan nggak ada salahnya. Tapi saya akan pernah ingetin dan itu bukan aksesoris, itu lambang iman loh. Kalau lu anggap aksesoris bahaya. Karena pada satu hari ketika ada problem di depan sini lu langsung lu copot lu buang. Itu aja bahasanya. Ya.
Teruskan yuk. Kenyamanan tetap ditolerir. Kenyamanan tetap ditolerir. Dosa kedagingannya karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Ini ajaran yang enggak tahu dari mana, itu serang aja deh. Banyak terjadi. Udah ditebus, mau apa lagi? Sudahlah. Enggak perlu ini, enggak ini. Susah amat sih ikut Tuhan. Kemarin saya jelaskan juga kepada orang ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Bukan. Tapi juga jangan menggunakan kesabarannya untuk kenyamanan kita seenak-enaknya. Itu aja bahasanya. Kok ikut Tuhan serba ini nggak boleh, itu nggak boleh, ngerokok nggak boleh, kesini nggak boleh, ngelirik cewek nggak boleh, itu nggak boleh. Dunia boleh. Nah, lo mau ikut mana? Itu aja bahasanya. Ya, terusin. Pada umumnya sekarang orang mau ikut Yesus hanya dalam, tadi saya katakan, keberkatan, bukan dalam penderitaan. Menurut saya begitu tuh. Itu orang pikul salib kan, mau pikul salib, ketibuk batu. Wah, langsung gua. Tapi kalau batunya meleset, haleluya, puji Tuhan. Kita nggak mau ketibuk batu. Batu itu persoalan. Nggak mau. Kita bagaimana, saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat kendi nggak? Kendi bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia ya? Oke. Bagaimana Anda bisa tahu isi kendi, airnya bersih atau tidak? Sebelum Anda menuangkannya kendi dalam air itu ke gelas. Halo. Nah, keluarnya sekarang, kalau keluarnya bersih, airnya bersih, ya keluarnya bersih. Tapi kalau airnya kotor, keluarnya kotor. Nah, sekarang kita bagaimana? Yang keluar dari kehidupan kita, yang kita orang lihat nih kita, bersih apa kotor? Anda jawab sendiri. Karena ini pagi khotbah susah, nggak mudah. Nggak mudah. Saya ngerti kok. Babak belur ngikutinnya. Ya, terusin. Banyak orang Kristen saat ini, kecuali jemaat Joyful. Nggak ada amin, ya udah berarti sama juga. Masih. Banyak orang Kristen saat ini tanpa sadar, maksudnya karena malas, nggak mau menguji firman, nggak mau mengkaji, meneliti, nggak mau. Pokoknya udah ke gereja, udah dengar firman, ya sudah. Yang nyampe kan pendeta, ya sudahlah. Sorry ya, ini leher kok kayaknya kudu diminum nih. Orang udah jauh-jauh bikinin, kalau nggak diminum mubazir. Mereka menerima Injil yang devaluatif atau yang nilainya telah merosot dan bahkan dibelokkan untuk menyenangkan umat dan kompromi dengan dunia. Itu yang kita senang. Saya nggak bilang Yesus tidak menyembuhkan, tidak memberkati. Bukan itu bahasa saya. Tapi kalau kita ikut Yesus hanya tujuannya supaya diberkati. Ini hari kau datang dengan sepeda, besok dalam waktu 3 bulan kau datang, kau dapat naik motor, 3 bulan kemudian kau dapat 3 roda. Oh, semen. Pesawat pribadi kalau nggak ngomong. 3 roda itu. Kita mau ikut Tuhan yang menambah terus kita punya harta. Nggak salah. Jadi orang kaya nggak salah. Tapi kalau kayanya benar, dengan cara yang benar gitu. Jangan menghalalkan segala cara. Sekarang orang banyak yang ke gereja tapi nipu jalan terus. Joyful nggak ada kan? Saya mau ngomong kadang-kadang takut terlalu keras gitu ngomongnya gitu. Anak-anak tenang dulu ya.
Opa belum selesai ya. Thank you. Sekarang semua maaf ya, bahasa Tionghoa tokung jian liao. Ngerti nggak, Wan? Tokung jian liao. Pak Daud nggak ada ya? Oh ada, oh nggak lihat. Oh ada. Oh, betul Pak Daud terdawain. Tokung jian liao. Merubah, sederhananya merubah mutu. Atau yang mutunya A, dikurangin gitu. Sederhananya gitu aja. Nah. Ini kali COVID. Maaf Pak Dokter ya. Berapa teman saya yang kaya kok? Dokter. Memanfaatkan COVID. Masa nggak boleh? Ini kan kangkau. Ya udah, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Itu aja. Dia dapat dari pemerintah free kok. Dijual ke perusahaan-perusahaan bayar. Gereja tetap percaya Tuhan, percaya. Itukah kita? Ini maaf ya Pak Dokter, contoh yang gampang ya. Ya nggak semua dokter begitu ya. Dokter yang ke joyful paling baik lah. Ya, mari deh, tolong lah. Ikut Tuhan nggak bisa kompromi. Tuhan mengerti segala kelemahan kita, iya. Tapi nggak bisa kompromi. A is A, B is B. Nggak bisa main-main lagi. Ini nggak lama. Ini maaf ya, jangan anggap nih perang ini masih jauh di sana, di Ukraina. Ukraina. Lu pikir gak di depan mata nih? Tunggu ambil Taiwan, selesai kita nih kan. Ramai kita juga. Eropa nih sebentar nih, musim dingin nih. Gas stop. Apa dunia nggak kena? Nah, research kan. Kita udah inflasi berapa? Kita masih mendingan negara kita, belum negara dan kayak Sri Lanka tuh. Hancur semuanya. Belum lagi tinggal tunggu berapa negara lagi nih. Dolar udah 15.000. Tungguin aja. Tolong. Siapkan dirimu baik-baik. Itu aja bahasanya. Ya, terusin. Ini semua akan menjadikan bukan umat ya, salah ketik umat gitu ya. Yang tanpa kemuliaan Tuhan dan mahkota. Kita mau dimuliakan, kita mau terima mahkota, tapi tidak ada mahkota tanpa perjuangan, tanpa pikul salib, nggak ada. Kecuali memang jemaat gereja kadang-kadang kalau kita sudah mati nih semua, wow dia pasti pulang ke rumah Bapak gitu, pendeta ngomongnya. Kalau nggak ngomong begitu tuh pendeta dipukul habis, nggak pulang habis itu kebaktian. Iya. Tapi kita sekarang tanya yuk, bener nggak nanti kalau kita pulang nih memang kita ke surga nih? Puji Tuhan. Kalau masih berani ngomong amin. Puji Tuhan, terang aja. Kadang-kadang boleh juga tidur masih nimbang gitu. Kalau punya timbangan itu. Timbang dosa kita sama perbuatan baik kita berat yang mana nih? Coba aja sendiri deh. Masing-masing dah. Maka saya nggak perlu begitu berani terus terang aja. Kalau sampai saya boleh masuk, ya kemurahan Tuhan lah gitu aja bahasanya. Karena saya tahu saya nggak pantas banget kok. Jangan kata naik ke surga. Khotbah aja nggak pantas kok. Tapi banyak orang merasa terlalu pantas banget untuk khotbah gitu. Khotbah gampang. Ngomong aja saya enak-enak. Bahasa Jawanya. Ada yang ngerti Jawa nggak sih? Banyak yang ngerti Jawa. Gajah dibelangkoni. Ya. Iso ngomong, gak iso ngelakoni. Oh, kalau tuh bunder. NATO, terima kasih.
Khotbah mah nggak susah. Saudara-saudara, bertobat. Nggak susah. Lu baca ayat sedikit, lu coba beberapa ayat, wah bacain. Susah apa? Orang langsung kita dipanggil Bapak Pendeta. Kalau nggak sekarang, Pastor Irwan. Wah, sampai kadang-kadang gue debat juga. Terus gue debat terus orang yang panggil aku pastor. Setahu gue pastor gak menikah. Kalau pastor pada menikah sekarang kayak begini, pastornya berzina semua. Itu aja bahasa gue. Mungkin orang kuno kali ya. Anak baru kan yang baru gede kan, wah begitu dipanggil jadi pendeta langsung gak mau panggil pendeta, pastor. Waduh. Jemaat pun panggil kita pastor juga loh. Tapi kadang-kadang panggil opa aja. Lu gak usah panggil gue pastor. Gue gak pantas. Lagian gue punya bini, punya anak, bagaimana jadi pastor sih? Yang bener aja tuh. Pastor mah gak pada kawin. Ini pastor pada kawin dulu lagi. Anehnya. Ayo. Tuh, tidak ada mahkota tanpa salib. Believe it or not, depends on you. Mau percaya mau enggak, terserah. Enggak ada paksaan ya, terusin. Di dunia ini sepantasnya dan seharusnya menurut saya kita memakai mahkota duri. Yang pakai mahkota duri bukan Yesus menurut saya sih, kita loh mestinya sih. Ya, baru nanti diganti dengan mahkota abadi. Kalau di dunia kita tidak pernah memakai mahkota duri, yaitu problem, kesulitan yang kita hadapi dan lain sebagainya, maka nggak mungkin kita dapat mahkota. Kita nggak mau mahkota duri. Saya tahu duri sini, lah. Cobain aja kalau nggak percaya pulangnya depan ada duri sih. Ayo cobain aja. Sini. Yuk Lukas 9 dan 1 Korintus. Lukas 9 dan 1 Korintus. 9:23-26. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, Tuhan, ya harus loh, perintah loh, hukum ikut Tuhan. Anda nggak bisa belokin nih ayat ini. Dengan seenak-enaknya nggak bisa. Apapun alasan kita. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari tahan nafsu, tahan marah, tahan segala keserakahan, ngalah, saban hari. Iya, terusin. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, mempertahankan kita punya iman, kita akhirnya diejek orang dan lain sebagainya, bahkan kehilangan nyawa benar-benaran, ia akan menyelamatkannya. Tapi melalui kita babak belur, bahkan mati. Terus lagi barangkali, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi membinasakan atau merugikan diri sendiri. Tapi orang kan cari dunia sekarang, pada adu kaya semua. Terusin aja. Ya, barang siapa malu karena aku dan karena keperkataanku, yaitu firman Tuhan, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat yang kudus. Kita doa makan aja kadang-kadang dorong-dorongan. Lu doa. Gue gak bisa. Ada loh pengerja gereja yang gak bisa doa makan. Bukan di Joyful, jangan takut. Gue ngomong di sini. Iya, doa makannya nggak bisa. Atau malu ya nggak tahu lah. Maka itu kalau saya ngajar anak-anak muda, terus terang aja. Banyak tuh dulu. Langsung ketika mau makan, ayo kamu doa. Misalkan jadi Iwan yang misalnya muda, baru bulan menikah ya. Wan, doa Wan. Kan belum pernah berdoa nih. Lu diem. Kita nungguin kan. Akhirnya cuma kayak amin doang. Tapi karena pertama kali, memang yang paling susah adalah langkah pertama. Paling susah memang, saya ngerti kok. Tapi kalau engkau berani melangkah yang pertama, maka selanjutnya gampang. Selanjutnya mereka bisa doa kok. Gara-gara cuma hari itu, aduh om, saya sampai keluar keringat dingin om. Iya rasanya itu pikul salib tuh namanya. Keringat dingin tuh. Iya pikul salib lah.
Ya, 1 Korintus berapa? Oh, sini belum saya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi beda. Mereka peroleh piala nih, adu balap motor, udah dapat piala, ya, adu tinju, adu segala macam. Kita bukan untuk itu. Ya, terusin. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, kata Rasul Paul, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja mukul. Karena banyak orang asal pokoknya we. Udah ke gereja, udah kasih kolektor, udah kasih perempuan, udahlah. Itu asal mukul. Ya, sorry ya. Barangkali Bapak 20 berapa? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Karena firman mengatakan apa? Matius 7, 21, 23. Ayo, nggak usah semua deh kira-kiranya. Ya, tidak semua yang menyebut Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga kan? Aku tidak mengenal kamu. Kan lucu kan? Aku jadi dari TK pada sekolah minggu loh. Sampai sekarang jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Nggak jaminan lo masuk surga. Apalagi sambil dengar firman, sambil lu mikir-mikir mau makan apa habis ini ya. Boleh makan boleh. Tapi ntar dulu deh, jangan pikir makanan dulu. Ya, apalagi itu ngantuk lagi. Harus tadi pagi gua nggak tidur. Tahu nggak? Bukan lu doang yang nggak tidur, gua semalam juga nggak tidur, tau nggak? Nggak tahu, nggak bisa tidur jalan. Itu biasa-biasa aja. Habis ini gue pulang ya, kalau nggak ada perayaan ya gue tidur aja, selesai kan. Gitu aja bahasanya. Ya. Oke, ayat berapa? Udah, thank you. Terima kasih. Terusin, cepetan yuk. 2 Timotius 2 ayat 5-6. 2 Timotius 2 ayat 5-6. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Betul kan? Tinju, ya menurut peraturan tinju dong. Ya, balap motor ya balap motor dong. Nggak bisa main tinju, main kalau tinju terus boleh nggak nendang? Bukan tinju yang itu tuh, bukan tinju Thailand, bukan boxing, bukan Thai boxing ya, tinju ya. Terus tendang orang, itu didiskualifikasi kan? Diskualifikasi kan? Nggak bisa, kita harus. Nah, kita ikut Tuhan, ikut aturan Tuhan dong. Mau ikut Tuhan tapi mau pakai aturan sendiri. Siapa kita ini? Mana teh saha euy? Nyaho teu? Tangerang mah kudu ngerti Sunda. Gitu dong. Iya. Yuk dikit lagi. Ya, seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama-tama menikmati hasil. Jadi jangan takut kalau Anda bekerja keras dalam Tuhan, melawan dagingnya, melawan kemauannya, melawan segala macam, itu pasti dapat upah. Dan Anda pantas dapat upah. Jadi jangan pusing gitu. Minimal sandang pangan papan tuh Tuhan cukupkan. Cuma kita kadang-kadang nggak cukup dulu karena kita serakah. Itu aja. Rumah udah dapat berapa meter persegi? 150. Wah, mau yang 250. 250, mau yang 350. Ya, kalau ada berkat, bener dapat berkat ya nggak salah memang nggak. Cuma gue ingetin aja, rumah lu gede-gede, lama-lama lu tinggal berdua lo. Hei, anak-anak pada kawin, pergi semua, nggak mau tinggal sama lu. Udah nggak zaman dulu lagi, rumah gede, semua anak sini, semua tuh sini. Lu tinggal sama mantu, mengerikan. Tuh Doni udah senyum-senyum aja tuh. Iya, untung Doni dapat cewek baik. Iya, apalagi kalau kita mertua, tolonglah ibu-ibu, tolong dah ya, jangan kekepoan ke rumah anak. Beneran, banyak ibu-ibu juga ribut sama anak perempuan sendiri ribut. Kenapa? Begitu ke rumahnya berantakan semua kan. Si emak nggak betah kan. Wah, diberesin, ribut. Kecapnya hilang, guntingnya hilang. Semua hilang. Pada pindah tempat kan. Dirapin sama si nenek kan.
Lu nggak lama jadi nenek juga jadi itu. Tolong ingat ini baik-baik. Jangan kepo. Dia mau berantakan bagaimana lu nggak usah lihat. Udah lu pulang aja udah. Yang penting rumah lu beres selesai. Tutup mata, nggak bisa kepo-kepo segala macam. Malah dibenci lagi. Tuh mertua gua tuh, dia padahal majelis gereja lo. Ilah mulutnya. Jadi kau jadi batu sandungan jadinya. Anak sekarang hidupnya mau seenak-enaknya kok. Lu nggak bisa paksa mereka kayak kita. Tolonglah Bu. Apapun calon, udah lalu diam aja dah, merem-merem udah. Ya, jangan kepo. Terusin. Tuh, Yesus juga pakai apa? Mahkota duri kan? Nah, iya, kalau kita nggak mau ya. Ini duri bukan soal duri ya. Problem kita, kemauan kita, emosi, tadi nafsu, macam-macam semua. Ya, terusin. Ayo, petan tuh. Mahkota duri baru dapat mahkota bener. Ya, terusin. Ingat kawan, saya berhenti sampai di sini. Musik tolong di-D ya. Penggarapan Allah saat kita di dunia ini adalah untuk apa? Mempersiapkan kita agar layak masuk ke dalam kerajaannya. Jadi jangan tolak penggarapan Tuhan ini. Ya. Dan hanya berlaku bagi yang rela hidup menderita bagi Tuhan Yesus. Kalau kita nggak rela, ya nggak mungkin dapat. Jangan kalah dong sama lagu dangdut, rela ku rela tuh. Lebih dari nafasku Bapa, kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Biar musik saja dengan lembut. Kita berdiam sejenak di bangku kita masing-masing. Renungkan khotbah ini. Atau juga boleh Anda renungkan kehidupan Anda selama ini. Karena yang tahu hanya Anda dan Tuhan. Kalau ada yang tidak sejalan dengan Tuhan, tolong. Saya hanya pakai kata-kata tolong. Karena tolong ini kalau Anda mau menolong diri Anda sendiri, tidak ada orang yang bisa menolong kalau Anda tidak mau menolong diri Anda sendiri. Tidak ada orang yang bisa menolong Anda kalau Anda tidak mau menolong diri Anda sendiri. Jadi tolonglah. Tolong dirimu sendiri. Supaya kau keluar dari sumur apa? Sumur dosa, sumur kemarahan, sumur ego, sumur keserakahan. Macam-macam semuanya. Mau benar sendiri, dan lain sebagainya. Kalau kau nyanyikan lagu ini, lebih dari nafasku Bapa. Atau satu lagu lagi, yang bersamamu Bapa. Ya. Ada kan? Kurang lebih bersama ya. Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya apa? Teguhkan hatiku, bersayang bertindak. Amin, amin.
atau buru-buru pulang. Saya tidak akan lama, jangan takut. Inilah kesempatan hari ini. Jangan kita merasa kita hebat bisa jalan sendiri dengan usaha kita. Maaf, yang saya lihat dalam pengalaman hidup saya, kebanyakan orang itu gagal. Walaupun tujuannya baik. Seperti pelayanan. Kalau Anda hanya berhenti sampai saya suka pelayanan, saya senang pelayanan, bahaya Anda. Karena pelayanan bukan suka atau senang. Coba Anda pikir-pikir. Kalau Anda yang ini hari, maaf, mohon dimaafkan. Kalau Anda yang mengaku sudah menerima dan bisa berbahasa roh, puji Tuhan. Saya hanya mengingatkan, apa salahnya malam berdoa tanya sama Tuhan. Tuhan, bahasa roh yang aku rasa bahasa roh, yang aku rasa dapat dari Engkau, benar nggak dari Engkau? Itu aja cuma itu. Kalau kau sejahtera, kau bukan copy paste atau fotokopi dari sebelah-sebelahmu, jalan terus. Itu berkat Tuhan. Tapi kalau kau hanya cuman copy sebelah-sebelahmu, lebih baik kau berdoa untuk dapatkan satu bahasa roh yang baru. Dan kau bersama Yesus. Ingat baik-baik teman. Ngomong bersama Yesus gampang sekali. Mudah. Tapi sangat tidak mudah. Murid-murid 3,5 tahun masih gak ngerti. Kecuali dengan pengurapan Roh Kudus. Barulah mereka dicelikan mata rohani mereka. Jangan lupa kita adalah daging. Tuhan adalah roh. Jadi kalau mau bertemu dengan Tuhan dalam pujian maupun doa, kita harus dengan roh juga. Roh kita berbicara pada Roh Kudus atau pada Tuhan, terserah Anda. Bahasanya masing-masing. Tidak bisa kita hanya pakai kedagingan kita lalu bertemu dengan Tuhan. Kalau Anda belum apa-apa bilang sulit, berarti Anda tidak mau belajar. Diberkatilah semua jemaat Joyful. Diberkati Bapak Gembala dan Wakil Gembala, serta keluarga-keluarga teman-teman yang lain yang ada di luar kota semuanya. Sehingga mereka bisa kembali dengan selamat dan baik dan sehat dengan tidak kurang suatu apapun juga. Dan tolong Tuhan, sekarang COVID sedang mulai mengganas atau merajalela. Mampukan kami tetap dalam lindungan kuasa darah-Mu Yesus. Dan mampukan kami berhikmat juga untuk tidak ikut-ikutan bergerombol dengan orang-orang. Dan akhirnya kami pun kena juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kalau ini kali COVID. Tidak seperti COVID yang Delta yang pertama yang langsung mematikan. Tapi justru ini yang berbahaya. Membuat orang terlena dan sembarangan. Karena merasa tidak apa-apa. Paling banyak cuman isoman 10 hari atau 15 hari. Sudah sembuh. Mereka tidak pernah bertanya. Apakah benar sembuh? Apakah paru-parunya tidak terkontaminasi dengan segala macam yang oleh ilmu kedokteran yang lebih mengerti Tuhan. Karena efek daripada COVID ini, menurut beberapa dokter, panjang efeknya. Walaupun kau kelihatannya sembuh. Saya bukan menakutkan atau menakuti maksudnya, bukan. Mengingatkan. Tetap pakai masker. Jangan ikut-ikutan bergerombol dengan yang lain-lain.
Kalau orang tempat ramai, ya kita cari yang rada sepian. Diberkatilah engkau, tempat usahamu, keluargamu, pelayananmu, dan dimanapun kau berada. Dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Haleluya Tuhan. Amin.